Selamat malam Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus. Kita kembali berjumpa dalam Remas STMJ Renungan Malam Singkat Stella Maris Jepara. Hari ini Rabu 26 Maret 2025, pekan ketiga Prapaskah, dengan tema Yesus dan Hukum Taurat. Bacaan hari ini diambil dari Injil Matius 5 bab 17 ayat 19. Dalam ayat 17, Yesus menegaskan bahwa ia bukan datang untuk meniadakan hukum Taurat atau yang disebut Torah atau 5 kitab dalam Perjanjian Lama, atau disebut juga sebagai hukum Musa. Karena di dalamnya terdapat perintah-perintah Allah kepada bangsa Israel, juga sebagai ajaran moral dan spiritual untuk hidup dalam hubungan yang benar dengan Allah dan sesama. Tetapi ia datang untuk menggenapinya dengan sempurna, dan hukum Taurat dan para nabi merujuk pada Perjanjian Lama yang merupakan dasar hidup bangsa Israel. Yesus bukan hanya menerangkan hukum Taurat, tetapi ia adalah penggenapan dari hukum itu sendiri. Misalkan pertama, dalam hukum Taurat menegaskan mengenai korban penghapusan dosa. Dan Yesus sendiri adalah korban sejati dalam penghapusan dosa. Kedua, dalam hukum Taurat menegaskan tentang hidup moral dan kesucian, dan Yesus sendiri hidup tanpa dosa. Selain itu, para nabi membicarakan mengenai Mesias, dan Yesus datang menggenapinya. Dalam ayat 18-19, Yesus menegaskan bahwa ketetapan hukum Allah bersifat kekal. Hal ini merujukkan bahwa Taurat tetap berharga, tetapi dalam terang Kristus, hukum itu harus dipahami dalam keadaan yang lebih dalam, yaitu kasih dan ketaatan yang berasal dari hati, bukan sekedar kewajiban ritual lahiriah. Ia juga menegaskan mengenai kepatuhan kepada Allah bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi harus diajarkan kepada orang lain. Kedatangan Yesus membawa pemahaman baru tentang hukum Taurat, bukan sekadar aturan legalistik, tetapi panggilan untuk hidup dalam ketaatan dan kasih yang sejati. Hukum Allah bersifat kekal, tetapi harus dipahami dalam Kristus. Yesus tidak membatalkan Taurat, tetapi menegaskan esensinya. Ini mengajarkan kita untuk tidak hanya berpegang pada aturan, tetapi juga memahami maksud rohaninya. Ketaatan dan pengajaran berjalan bersama orang percaya tidak hanya dipanggil untuk mentaati perintah Allah, tetapi juga mengajarkannya dengan benar. Ini berarti hidup yang mencerminkan kasih dan kebenaran Allah dalam tindakan nyata. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, bagaimana kita memahami hukum Allah dalam terang Kristus dan melakukannya dengan benar dalam kehidupan kita sehari-hari, yakni menghidupi hukum dengan kasih, bukan legalisme. Yesus datang untuk menggenapi hukum, bukan untuk menambah aturan yang memberatkan. Maka kita pun menjalani iman dengan kasih dan hikmat, bukan sekedar kepatuhan terhadap aturan. Kita tidak hanya datang ke gereja setiap minggu karena kewajiban, tetapi benar-benar berusaha membangun relasi yang dalam dengan Tuhan. Dan jika dalam dunia kerja ada teman atau rekan kerja yang bersalah kepada kita, kita tidak hanya menuntut keadilan, tetapi juga memberi kesempatan untuk rekonsiliasi dan pertobatan. Dan itulah wujud dari ajaran hukum Allah yang kita jalankan dengan demikian. Kita tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi juga pelaku firman yang membawa dampak dalam kehidupan kita dan orang lain. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin.